Islam, tahiyatal mubarak, tahiyatan li ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, alladzi wa'ada lil muttaqinal jinan, yatasabaku li dzikrihil lisan, wa takhda'u lahul jawarih wal arkan. Salatan wa salaman ala nabiyil mab'uthina mu'alliman, Muhammadin alladzi nasyaral islam bila hawan, bal yatalaqqal inaba wal masyaqqati kal faydan. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat segenap panitia penyelenggara lomba, kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada detik ini dan pada hari ini juga kita masih diberinya kesempatan dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita wasilahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi yang tak pernah makan tomat tapi namanya tetap terhormat, Nabi yang tak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Nabi yang tak pernah makan pekasam tapi mukanya tak pernah bermuka masam. Betul? Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat Islam mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata yang ingin saya patah-patahkan menjadi ribuan suku kata, yakni bulan Muharram sebagai momentum perubahan diri bagi generasi muda. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya bulan Muharram bulan pembuka dalam kalender Hijriah, bulan yang menjadi saksi bisu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bulan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan sunnah. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa, puasa yang dilakukan pada tanggal 9-10 Muharram, yang dinamakan dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, bahkan kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama yang mengatakan bahwasannya bulan Muharram syahrullah atau bulannya Allah dan lebarannya para nabi. Kenapa demikian? Dikatakan bulannya Allah karena bulan Muharram termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang haram atau suci. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena istimewanya bulan Muharram ini, Rasulullah SAW bersabda, "Fadlus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram, wa fadlus salati ba'da al-fariḍah salatul lail." Hadis riwayat Muslim. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan paling utamanya sholat setelah sholat fardu, yaitu sholatul lail, sholat malam. Masya Allah, begitu mulianya dan istimewanya bulan Muharram ini. Semoga kita semua hadirin sekalian dapat melaksanakan anjuran amalan-amalan sunnah tersebut. Kemudian, kenapa bulan Muharram dikatakan lebarannya para nabi? Karena hadirin sekalian,
Pada bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menurunkan mukjizat-mukjizatnya kepada para nabi. Di antaranya, yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak termakan oleh api. Taubat Nabi Adam alaihissalam yang diterima di sisi Allah karena kesalahannya memakan buah huldi. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banjir bandang yang membinasakan sebagian manusia di bumi pada saat itu. Mukjizat Nabi Ayub yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakitnya, dan banyak lagi. Karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, waktu terus berjalan, ada banyak hal yang mungkin tertinggal. Apa yang telah kita perbuat dan seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan introspeksi diri, tentu kita akan mengetahui kita termasuk orang yang beruntung ataupun orang yang merugi. Karena itu, kita sebagai generasi muda hendaknya kita menjadikan bulan Muharram ini sebagai momentum untuk perubahan diri. Hendaknya kita memperbaiki iman, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak dan mempererat tali silaturahmi. Kita sebagai generasi muda, generasi harapan bangsa, hendaknya kita menjadi generasi penerus Islam yang kuat. Kuat fisiknya, kuat ilmunya, dan kuat pemahamannya. Hendaknya kita menjadi generasi yang berpegang teguh pada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Kita yang akan memajukan bangsa ini dan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari itu, hadirin sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, saya kira bulan Muharram ini adalah momen yang pas bagi kita semua. Mari kita memperbaiki diri kita. Kita mulai dan kita sambut tahun Hijriah 1443 ini dengan tekad dan semangat dalam bermuhasabah untuk perbaikan diri ataupun perbaikan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta untuk dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kepada Allah saya memohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, karena saya takut ditembak polisi. Undur maqala wala tandur mangqala. Laisal firaku bil firaqi, walakinnal firaqi bisyauqi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.